Siap Mbak Istiwiwin, ya kita tadi ada yang nanya, aku lupa ya pertanyaannya apa tadi ya di awal ya, dia pangkas tengah guys. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya di kanal ini ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Oke, Ustazah ya, kalau mau masuk masjid itu kakinya kaki kanan dong. Doanya apa? Doanya bagus loh isinya. Kalau kita baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakan untukku abwaba, pintu rahmatika, kasih sayangmu ya. Nah, siap ya. Kalau sedekah itu kita kasih untuk manusia. Kalau infak kita kasih sesuatu kepada benda mati yang benda itu dipakai oleh banyak orang. Misalnya infak madrasah atau infak masjid dipakai orang. Uang infak untuk MTS, uang infak untuk masjid kayak gitu ya teman-teman ya. Habis qobliyah subuh, sebelum sholat subuh ada anjuran zikir khusus? Tidak ada. Bebas aja mau zikirnya zikir apa ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Lisma, jazakumullah Mbak Iim ya, kayak gitu ya. Jadi zikirnya bebas aja sih ya teman-teman ya. Nah, Ustazah baca doa sesudah tayat akhir gimana? Ya itu juga mustajab tetapi dalilnya hasan lah menengah ya teman-teman ya. Siap ya Anas ya. Ustazah sholat wajib boleh tidak satu jarak nggak bisa 1 jam terlalu jauh teman-teman. Jadi habis sholat zuhur misalnya teman-teman mau melakukan ba'diyah zuhur itu boleh dipotong dengan wudhu, boleh dipotong dengan minum ya, boleh dipotong dengan sekedar mendiamkan anak atau sekedar ngobrol sedikit bareng suami. Tapi kalau dibiarkan 1 jam itu nggak bisa. Karena manfaat dari rawatib adalah penyempurna ibadah wajib kita. Jadi kalau terlalu jauh jaraknya maka hilanglah fadilahnya ya. Aku ulang ya teman-teman ya. Antara sholat fardu dengan ba'diyahnya itu tidak bisa terlalu jauh ya. Terlalu jauh jaraknya karena kenapa? Karena fadilah dari sholat rawatib salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat wajib kita. Nah, kalau itu dilakukan terlalu jauh, maka secara fadilah dia tidak ada ya, teman-teman ya. Jadi dipotong sekedar minum boleh, tapi sekedar ngobrol sebentar boleh, tapi tidak boleh dijarakkan sampai 1 jam ya. Siap Pak Ahmad Goib, Mbak Lila ya. Ustazah, kalau sholat tahajud bisa nggak digabung sama sholat sunat lain? Bisa, digabung gimana nih? Satu niat, satu amal ya. Jadi nggak boleh sengaja aku sholat tahajud plus sholat hajat plus sholat taubat, nggak bisa. Bukan digabung, diiringi gitu ya. Misalnya sholat hajat, tahajud, taubat atau taubat, hajat, tahajud gitu ya. Atau tahajud, hajat, taubat, tasbih, tasbih, hajat, taubat, tahajud itu boleh diiringi ya, bukan digabung ya. Kalau digabungi nanti jadi salah paham ya. Ujung-ujungnya dipakai 2 niat dalam satu amal itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke siap Ustazah, kalau emas waktu pinjam 370.000 per emas. Sekarang 7.500 itu riba bukan? Pinjam meminjam emas harus diganti dengan emas. Itu bukan riba, itu udah kewajiban. Aku minjam emas misalnya 10 tahun yang lalu harganya 250.000. Sekarang misalnya harganya 3 juta. Maka kita dianjurkan untuk menggantinya seharga emas yang hari ini ya. Jadi kita tidak bisa menggantinya dengan emas di masa lalu. Gak bisa kita bilang sama orang itu, apa ya, kita bilang, ah kan dulu aku hutangnya cuma 250, sekarang kok gantinya 3 juta, nggak bisa. Memang dalam Islam hutang emas, bayar emas ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya guys. Oke, Ustazah, aku pingin bangun masjid, doanya gimana? Doalah rajin sholat duha, perbanyak bekerja, kurangi pengeluaran, selisihnya dizakatkan, sebagian disedekahkan dan ditabung untuk masjid ya. Nah, ditabung untuk masjid. Nah, teman-teman sambil berdoa. Insyaallah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika kita telah melakukan berniat sesuatu yang baik, kata Allah kun fayakun ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, doa orang yang syirik diterima nggak? Syirik itu menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Setiap kita berdosa itu tetap akan berpengaruh terhadap terijabahnya doa kita. Saya sering sampaikan, dengan kita melakukan dosa, maka ada efek samping yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Apa efek sampingnya? Di antaranya adalah doa kita susah dijawab, urusan kita jadi sulit, kemudian kita jadi susah untuk belajar kayak gitu ya, dan kemudian rezeki kita menjadi terhambat. Itu adalah 4 efek samping dalam doa ya, dalam dosa. Saya ulang ya, efek samping dosa diantaranya adalah doa kita memang jadi terhambat, kemudian urusan kita menjadi sulit ya, dan doa kemudian kita termasuk orang yang sulit menghafal pelajaran gitu ya. Kemudian selanjutnya kita menjadi sulit diijabahnya doa-doa kita. Itulah yang terjadi ya. Jadi kalau bisa tinggal lihat supaya doa-doa kita tetap diijabah. Oke ya. Ustazah, kalau habis keguguran niat mandi wajibnya niat apa nifas? Niat mandi wajib aja bahasanya Mbak. Jadi mandi junub, mandi nifas, mandi haid itu boleh niatnya mandi wajib aja ya. Sengaja aku bermandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Saya ulang, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke? Ustazah, sedekah dan di dalam hati kita minta sesuatu kepada Allah terkait hal duniawi. Menurut Bukhari Muslim, dibolehkan kita bersedekah dan berwasilah untuk kepentingan duniawi kita. Ya Allah, saya sedekah. Sedekahnya tetap karena Allah. Dengan sedekah ini, lunaslah hutangku, lancarkan rezekiku, luluskan anakku sekolah, luluskan aku PNS, itu boleh teman-teman, gak ada masalah. Niatnya tetap untuk Allah, tapi wasilahnya bisa macem-macem. Oke, Ustazah, bagaimana tata cara bernazar? Pertama, harus jelas syaratnya. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, itu satu. Yang kedua, jelas bayarannya. Aku akan memotong 2 ekor kambing untuk fakir miskin. Yang ketiga, jelas waktunya sebelum SK-ku keluar. Nah gitu guys, itu nazar ya. Jelas syaratnya, jelas bebannya, jelas waktunya. Ya Allah, kalau anakku lahir dengan selamat, aku akan potong 1 ekor sapi sebelum anakku usia 1 tahun misalnya. Sehingga nazarnya tidak tertunda di 10-20 tahun yang akan datang. Kadang-kadang orang bernazar tertunda nazarnya puluhan tahun karena dia tidak kasih batas waktu pada nazarnya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menghapus dosa? Yang pertama, berjanji tidak mengulangi. Yang kedua adalah menyesali yang terjadi. Saya ulang. Pertama, berjanji tidak mengulangi. Kedua, menyesali yang telah terjadi. 3, mengisi hari dengan ibadah. 4, perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun kepada Allah. Apa doanya? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, insya itu dilakukan, Allah akan ijabah keampunan untuk kita. Tenang aja bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa. Semua dosa Allah ampunkan kecuali dosa syirik ya. Betul, itu cara melepaskan dosa ya. Nah ini doanya ya. Sholat taubat kapan dilakukan yang lebih tepat? Sholat taubat dilakukan boleh siang, boleh malam. Kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Habis subuh, habis asar,
dan jam 12 tepat saat matahari di atas kepala. Ya, jadi kita bisa melakukan sholat taubat di waktu itu. Kecuali 3 waktu haram sholat tadi. Habis subuh, habis asar, dan kemudian jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala kita. Kenapa diharamkan sholat pada 3 waktu itu? Karena 3 waktu itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. So, teman-teman usahakan untuk tidak sholat di 3 waktu itu. Oke, nah itu ya. Nah ini dihafal nih, istighfar ini dihafal. Ya, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang la ilah, tiada Tuhan, la ilaha illahu, selain dia, al-hayyu, maha menghidupkan, al-qayyum, maha kekal, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Oke, kalau azan zuhur jam 12 berarti matahari di atas kepala sebelum jam 12. Nggak ada masalah, dia kondisinya adalah matahari. Ya, oke, apakah suara aku hilang-hilang teman-teman? Apakah suara aku hilang ya teman-teman ya? Oke, sebentar, suara aku gimana? Oke, nggak jelas? Hah? Serius? Aman ya? Oke ya, teman-teman ya. Ustazah, aman ya? Oke. Sehat ya, teman-teman ya? Aman ya? Mantap. Zah, amalan penangkal sihir di tempat usaha. Ini udah sering aku sampaikan, udah banyak banget yang hafal. Nah, doa supaya kita terlepas dari sihir, guna-guna, orang hasad, orang sombong, pengen jatuhin usaha kita, orang-orang menghujat kita, termasuk juga doa kalau kita ingin terlepas dari binatang buas, ya, binatang berbisa. Kemudian juga kita ingin terlepas dari godaan jin, godaan setan gitu ya. Maka ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua, pokoknya makhluk hidup, binatang, ya, jin, setan, manusia, semua. Nah, bedanya apa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu melindungi kita dari godaan setan. Tapi kalau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu melindungi kita dari kejahatan semua makhluk. Tidak cuma setan, termasuk jin, nafsu jahat, jin jahat, kayak gitu ya. Ustazah, bagaimana cara menggabungkan sholat taubat, tahajud, hajar, witir? Sholat dulu semuanya atau di antara sholatnya ada wiritan? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oh, kerasin dikit berarti nggak nyambung mic-nya. Bentar ya. Kalau teman-teman mintanya mic-nya dikerasin dikit berarti nggak connect. Kalau kayak gini gimana teman-teman? Nyambung ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke. Karena mic nggak perlu keras suara kita. Oke bagus ya. Siap. Oke ya. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Maaf ya aku pakai di sini aja biar aman kayak Power Rangers. Ustazah, apa benar bernazar harus mana dia tadi? Oh, apa benar bernazar dengan uang? Boleh nggak dengan ibadah lain? Guys, nazar itu nggak harus dengan uang. Coba teman-teman perhatikan. Inti dari nazar itu adalah ketika mencapai sesuatu, kita beribadah. Tidak hanya gini, ya Allah, saya nazar kalau anak saya lahir selamat, saya sedekah potong kambing 2 ekor. Tidak harus. Contoh, ya Allah, kalau anak saya selamat, saya akan khatamkan Quran 30 juz dalam 1 bulan.
Ya Allah, kalau anak saya selamat, saya akan puasa Senin Kamis 1 bulan. Ya Allah, kalau anak saya selamat, saya akan baca Al-Fatihah 1000 kali selama 2 hari. Yang penting nazar itu balasannya adalah ibadah. Nah ya, gitu teman-teman ya. Beda dengan wasilah. Apa beda wasilah dengan nazar? Perhatikan, kalau nazar tuh kayak gini. Ya Allah, kalau saya lahir anak dengan selamat, saya akan wakaf Quran 10 Quran ke masjid. Jadi tercapai dulu keinginan, baru kita melakukan ibadah. Bedanya apa dengan wasilah? Dibalik. Kalau wasilah dibalik. Ya Allah, saya sedekah 10 Quran ke masjid. Dengan sedekah ini, lahirlah anak saya dengan selamat. Terserah teman-teman mau pilih nazar, mau pilih wasilah. Cuman nazar itu, usahakan yang kita mampu melakukan. Karena kalau kita nggak sanggup bayar nazar, maka kita akan berdosa. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, semua sholat sunnah bacaannya itu-itu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cukup ayat pendeknya itu-itu aja nggak ada masalah, ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Iya, Ustazah, untuk pemilihan gubernur calonnya Nasrani dan wakilnya Islam, apakah kita bisa pilih? Nggak bisa. Pemimpin usahakan Islam, kecuali dia legislatif, ya dia tidak pengambil keputusan. Tapi gubernur itu pengambil sebuah keputusan. Jadi jangan pilih itu, ya. Ustazah, doa setelah tahiyat akhir sama dengan doa setelah sujud, bagus yang mana? Di sujud terakhir yang jauh lebih masyhur, ya. Ustazah, boleh nggak kita baca Subhana Rabbil Azimi dan A'la sekali aja di Raudhah karena harus cepat-cepat. Oke, perhatikan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Subhana Rabbil A'la wa bihamdi dan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, bacaan ruku dan bacaan sujud, Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh 1 kali. Oke? Sementara Imam Hanafi dari mazhab Imam Abu Hanifah itu menyatakan bahwa baca doa ruku dan doa sujud harus 3 kali. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tetapi keduanya sepakat jika sholat berjemaah hanya boleh 3 kali. Karena takut nanti sebagai imam bacanya banyak-banyak sementara ada makmum yang sudah tua. Dan mereka juga sepakat kalau sendiri, sholatnya sendiri dianjurkan baca lebih dari 3 kali, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali, Imam Hanafi bilang minimal 3 kali, tapi kedua-duanya sepakat. Kalau sholat sendiri itu lebih dari 3 kali lebih bagus, kalau sholat berjamaah harus 3 kali saja. Bolehkah kedua-duanya? Nggak ada masalah ya. Tapi saran aku karena itu cuma sebentar, 3 kali aja lah ya. Ustazah, kasih uang ke anak yatim dielus kepalanya sangat dianjurkan. Karena ada dalil sunnah mengusap kepala anak yatim. Ustazah, bagaimana jika minjam uang tapi bayarnya dengan emas? Perhatikan, uang dibayar dengan emas. Kalau dia setuju nggak apa-apa. Tapi emas harus dibayar seharga emas saat ini. Misalnya emas 10 tahun yang lalu cuma 300.000. Sekarang udah 3 juta. Kita harus membayar seharga emas saat ini yaitu 3 juta. Tetapi perkara dia bilang nggak usahlah dalam bentuk emas gantinya. Dalam bentuk rupiah aja silahkan boleh. Tapi harganya harus sesuai harga emas saat ini. Karena dulu kita pinjamnya emas. Saya ulang. Kalau uang dibayar emas, dia setuju nggak apa-apa. Misalnya 1 gram emas 1.200.000. Ya, kita pinjamlah 1.200.000. Dulu 1.200.000 kita pinjam. Sekarang harga emas 1.200.000. Kan kita minjamnya uang. Kalau kita minjamnya uang, lalu emas sekarang 1,2 loh, bahkan harganya lebih loh. Aku ganti emas aja, aku males pergi jualnya. Ketika dia setuju, nggak apa-apa. Kan nggak ada yang dikurangi di situ. Tapi kalau dia nggak setuju, dia berhak untuk menyatakan mengganti dengan uang. Tapi kalau hutangnya dulu emas, maka bayar sekarang harus setara dengan uang seharga emas atau emasnya. Paham ya teman-teman ya? Oke?
Ustazah, hukum menerima uang supaya memilih orang tersebut haram. Tidak boleh sogok menyogok atau tidak boleh ini uang maka kemudian pilih aku. Itu jangan. Hati-hati, diterima pun nanti jadi nggak berkah. Diterima pun nanti jadi nggak berkah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau nggak berkah itu ngeri ya. Nanti kita dapat uang di sini, rezeki yang lain diseratkan oleh Allah. Sama dengan dagang, kalau nggak jujur, hati-hati, diseratkan di sini, nanti dimantapkan di sini rezekinya, di yang lain Allah nggak kasih. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Allah akan hambat rezekinya. Ya, sebenarnya kalau kita jujur akan lebih gede lagi loh rezekinya kayak gitu. Kemarin ada yang ngomong sama aku menarik betul, Nel. Aku nggak jujur-jujur banget jualan, tapi banyak kok rezekiku. Aku bilang, kalau kamu lebih jujur, aku yakin lebih banyak lagi daripada yang sekarang gitu. Nah, misalnya nih, kayak gitulah yang namanya kita bekerja. Hati-hati ya sama dengan kita bekerja tidak jujur gitu ya. Oke, kita dapat untung besar gitu ya. Kita dapat untung besar soalnya kita bilang barangnya bagus, kita bilang barangnya bagus padahal nggak bagus. Untung kita besar, tapi di pekerjaan yang lain itu Allah hilangkan rezeki kita dan atau bisa lebih banyak lagi dengan kejujuran ya. Kayak gitu guys. Jadi hati-hati ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap ya Mbak Vivi. Ustazah, iya siap. Ustazah, karena dikasih anak yatim boleh nggak uang pilgub? Kalau dia udah meminta untuk dicoblos, jangan dikasih siapa-siapa. Itu nggak boleh. Lebih baik jujur Ustazah. Iya, jujur, ya kan? Banyak pun untungnya di tempat yang lain diseratkan oleh Allah. Hati-hati ya, jangan pakai matika-matika dunia, pakai matika-matika langit ya. Oke, Ustazah, hukum laki-laki mengikat rambut saat sholat haram. Jadi gini ceritanya, bahwa pada masa Rasulullah itu mayoritas laki-laki itu adalah panjang rambutnya. Maka mereka itu suka sholat dengan cara mengkunci rambutnya ke atas. Nah itu pertanda at-takabbur, al-kibr, kesombongan. Jadi pas mereka sujud itu rambut mereka ke atas. Harusnya kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika sujud rambut kita itu ke bawah. Karena namanya sujud. Itulah sebab laki-laki diharamkan untuk mengikat rambutnya saat sholat bagi yang rambutnya panjang. Itu dalil kan pada masa Rasulullah turunnya. Di mana laki-laki banyak berambut panjang. Tetapi untuk wanita tidak. Wanita ikat rambut. Saya khawatir salah memahami sehingga banyak wanita tak ikat rambut, ujung-ujungnya keluar-keluar rambutnya. Oke? Ustazah, cara sholat tahajud kalau 4 rakaat gimana? Oke, teman-teman, semua jenis sholat sunnah, baik tahajud, baik taraweh, baik sholat duha, baik sholat qobliyah zuhur, baik sholat ba'diyah zuhur ya. Kalau mau dilakukan 4 rakaat, seluruh jenis sholat sunnah, kalau teman-teman mau lakukan 4 rakaat, itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung bangun, rakaat kedua langsung bangun, rakaat ketiga langsung bangun, rakaat keempat cuman pakai tahiyat akhir aja. Dia nggak pakai tahiyat awal. Dan keempat rakaatnya 1, 2, 3, dan 4 dianjurkan baca ayat pendek. Oke, Ustazah, bagaimana tata cara tayamum dan dan caranya? Tata cara tayamum sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangan, tempelkan ke meja atau ke kursi, pastikan semua belahan kuku tangan ini kena. Oke, kemudian jatuhkan debunya. Oke, lalu kemudian basuh mukanya, diusap ya. Kemudian ambil lagi tangan. Oke, ini tangan kananku ya guys. Kalau di sana kayaknya ini tangan kiri. Karena ini kamera depan. Nah ini tangan kanan, ini tangan kiriku. Aku letakkan di punggung tangan. Ya, ini kan ada debu tadi ya. Di sini juga ada debu. Aku letakkan di punggung tangan. Aku usap terus sampai ke siku. Nanti pas di siku, aku teruskan ke depan kayak gini. Lalu kemudian berakhir di jempol kayak gini. Berakhirnya harus di jempol. Nggak boleh berakhirnya kayak gini. Karena di sini ada debu untuk tangan kiri.
Nah, sekarang ini tangan kiriku, ini tangan kananku. Dari punggung tangan terus ke bawah, lalu kemudian ke tangan bagian dekat kayak gini. Nah, kalau tayamumnya di tempat privat dalam rumah, boleh sing-singkan lengan bajunya. Tapi kalau tayamumnya di tempat umum, dalam mobil, dalam kereta, karena ingin sholat di dalam mobil dan dalam kereta, maka tidak boleh dising-singkan lengan bajunya. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Sampel Pak Hamzah, siap. Ustazah, apakah sholat hajatnya malam juga iya, pagi juga iya, boleh nggak? Nggak apa-apa, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke, gitu ya. Ustazah, di mana kalau di mobil nggak ada debunya? Every place ada debu. Setiap tempat itu ada debu. Jadi nggak perlu yang terlihat debunya. Kalau teman-teman terlihat harus debu, berjerawat nanti. Jendela bisa, ya, kemudian ke meja bisa. Nggak usah harus diginikan debu. Ada yang bilang diginikan debunya tuh shade. Wah, jadi nggak glowing guys, iya kan? Nah, ada kata yang harus bawa debu dari rumah. Ada pula kayak gitu, enggak. Semua tempat ada debu, ya. Walah shit, berdebu. Wah, jadi nggak glowing, besti, ya kan? Nah, kalau harus kayak gitu tayamum kemana-mana ke bawah air aja lah. Oke, paham ya. Ustazah, tolong diulangi yang mana diulangi. Ustazah, kalau haid apakah harus benar-benar bersih? Ya dong, harus benar-benar bersih dong, iya kan? Sampai cairan coklat atau cairan kuning berubah menjadi putih. Kalau masih kuning belum bisa sholat. Begitu kata Sayyidatina Aisyah dan Siti Sauda ya. Jadi harus berubah. Oke, gitu ya. Seni lipat hewan boleh nggak? Apa itu? Seni lipat hewan? Apa tuh maksudnya? Oh gitu ya, Ustazah, ya kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang terlambat hadir tapi pengen tahu apa yang aku sampaikan tadi, kita ada channel YouTube ya teman-teman, dan bisa dilihat juga tanya jawab ini nanti di channel YouTube-nya aku. Ustazah, wudhu tanpa berkumur boleh nggak? Boleh teman-teman, nggak ada problem. Wudhu tanpa berkumur nggak apa-apa, karena kumur itu bukan rukun wudhu, dia cuman sunnah wudhu saja. Sholat tahajud ya, bentar ya. Tunggu dulu, apa tadi panjang. Sholat tahajud, taubat, hajat, apa boleh dibolak-balik taubat, tahajud, hajud, rakaatnya apa harus sama? Boleh balik-balik mbak, nggak ada masalah. Taubat, hajat, tahajud, tahajud, hajat, taubat, besoknya tahajud, taubat aja, besoknya hajat, terserah aja. Rakaatnya apa harus sama? Nggak harus. Tahajud 4 rakaat pengennya, taubat 4 rakaat pengennya, ya. Hajat pengennya 2 rakaat, nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada persyaratan khusus untuk itu. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya perempuan pakai ciput? Ciput itu dia tidak boleh di atas ubun-ubun. Dia sampai di atas ubun-ubun itu nggak boleh, ya. Oke, Ustazah, kalau sholat tahajud, kalau witir Zah apa Mbak Alia? Kenapa witir? Kalau sholat tahajud belum bisa baca doa tahajud gimana? Doa tahajud yang mana maksudnya teman-teman? Doa tahajud itu apa ya maksudnya? Doa tahajud gimana? Doa setelah sholat tahajud mah bebas ya. Sholat tahajud tuh kayak sholat subuh aja ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau doa setelah tahajud bebas. Walaupun memang ada doa khusus setelah witir, doa khusus setelah tahajud, tapi itu panjang. Ya, dan tidak harus kayak gitu. Doakan semua sesuai dengan kemampuan kita ya, teman-teman ya. Sesuai dengan kita maunya apa, oke? Setelah kunut apa perlu mengusapkan tangan? Boleh iya, boleh tidak ya. Ustazah, witir bisa nggak 3 rakaat sekaligus? Bisa dong. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Nah, tahajud itu di rakaat ganjilnya dianjurkan baca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi itu di rakaat ganjil aja.
dan itu pun tidak diwajibkan, dia cuman disunahkan saja. Nah, berarti kalau witirnya 3 rakaat, ya, kalau witirnya 3 rakaat, nanti di rakaat ketiga disunahkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau 1 rakaat, berarti kan 1 rakaat dia langsung ganjil ya. Maka ketika dia langsung ganjil, bacaannya sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Oke, gitu ya, Ustazah. Bolehkah habis sholat duha lanjut sholat hajat? Nggak apa-apa. Boleh teman-teman. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Siap Mbak Mimi Nana ya. Oh, oke, gitu ya. Ustazah, kalau witir cuma 1 rakaat, ya boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, baca zikir dan doa bisa nggak dalam hati? Bisa, nggak harus pakai toa. Boleh ya. Kasih senyum dulu guys. Masya Allah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Dan teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas. Bagi yang baru pertama kali ikut live-nya aku. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nah kan gitu guys. Iya kan? Nah kasih senyum, positive vibration. Kita nengok senyum di pagi-pagi ya kan. Ini pagi-pagi nengok motion. Oke, gitu ya. Oke, siap ya teman-teman, happy ya. Belajar harus happy. Kalau nggak happy mumet. Kalau mumet nggak masuk. Kalau nggak masuk nggak diamalkan. Oke, gitu ya. Ustazah, siap. Kalau hasilkan uang, ibu sambung ngapa-ngapa coba. Bentar ya. Mana ibu sambung tadi? Siap Pak Hasbullah, Mbak Wiwi. Ustazah, bagaimana kalau menjaga wudhu saat pergi supaya tidak ulang lagi hapus merah? Bagaimana kalau menjaga wudhu? Oke, saat pergi, oke, supaya tidak wudhu lagi. Jaga wudhu nggak perlu dijaga-jaga banget. Kan wudhu itu batalnya cuman keluarnya sesuatu dari dubur atau di antara keduanya. Kan nggak bisa ditahan-tahan. Aku mau jaga wudhu, jangan kentut. No. Kentut, tahan tut. Nggak harus. Ngeflow aja. Terus bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya kalau bersalaman jangan mau, maaf Pak, saya udah wudhu. Kemudian yang ketiga menyentuh alat kelamin dengan tangan. Jangan nyentuh-nyentuh ya. Kalau mau garuk-garuk dari gamis aja ya. Kemudian adalah terkena najis, hati-hati kena najis. Jadi nggak bisa dijaga-jaga banget guys. Ngeflow aja, iya kan? Nah nanti kalau teman-teman bermake up, selagi make upnya tidak waterproof, wudhu aja, nanti kan bisa ditouch up. Iya kan? Make upnya pula gayanya pakai make up. Jangan banyak-banyak kali make up tuh. Sikit aja lah, ya kan? Nah, kan udah mantap lah, ya. Sikit aja. Jangan banyak-banyak pula. Pakai pula make up waterproof. Maskaranya nggak bisa terhapus dengan air. Hanya bisa terhapus dengan kekuatan gempa bumi radius 7 meter. 7 skala liter. Kayak gitu, nggak bisa. Hati-hati kalau waterproof tuh lebih susah jaga wudhu. Bisa sih 5 kali sehari semalam dihapus. Ngapa kau ngapus-ngapus? Aku mau jaga wudhu. 5 kali aja udah harus wudhu. Ya kan? Jadi janganlah pakai make up yang waterproof. Repot tuh mau jaga wudhu. Mau sholat aja jadi males. Ya kan? Loh, usahanya kok berani ngomong gitu ya. Aku kan punya banyak teman. Kalau udah make upnya waterproof itu mau sholat aja banyak drama. Iya kan? Oh banyak kali dramanya. Make up kunel. Ya hapuslah dulu. Aku nggak bawa cleanser. Ngapa? Waterproof. Kata kok kan nggak boleh waterproof. Ya bukan kata aku nggak boleh waterproof. Memang nggak boleh. Iya kan? Hidup penuh drama jadinya ya. Jadi jangan banyak-banyak kali pakai waterproof ya. Pakailah yang biasa-biasa aja. Oke? Kalau bisa hindari bedak, ganti aja dengan skin. Kalau skin itu kan dia masuk ke dalam kulit dan pori-pori, ya kan? Nah, sehingga dia bisa jadi lebih aman. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan banyak-banyak kali make upnya sampai ini ya. Ya boleh tapi hindari make up yang melanggar syariat. Oke. Ustazah, orang Sumatera bagian mana? Aku Sumatera. Sumatera bagian apa ya? Aku Riau, teman-teman.
Ya, siap Mbak Verna. Ustazah, setelah subuh, apa boleh kodo subuh yang terlewat? Kodo itu hanya teman-teman tahu jumlahnya berapa yang ditinggalkan. Kalau nggak tahu, nggak bisa ya, teman-teman ya. Oke, aku nggak ya, ya apa pakai bedak ya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai bedak, di awal-awal aja kok nggak pede. Ya, ganti dengan skin SPF, ya kan, biar fleknya nggak terlalu banyak, ya kan. Kalau kita pakai bedak, itu biasanya akan banyak masalah, ya kan, komedoan dan lain sebagainya. Coba ganti dengan skin jauh lebih bagus, ya kan? Nah, kayak gitu kan. Kok jadi macam skincare aku nih kan guys. Aku sekitar 7 tahun udah nggak pakai bedak. Dan ketika keep moving nggak pakai bedak, aku nggak pede banget kemana-mana. Terus dokternya bilang, nggak apa-apa mbak, nggak usah aja. Aku nggak pede dok, aku tampil loh, masa aku nggak pakai bedak. Nggak apa-apa mbak. Terus aku periksa lagi, masih pakai bedak ya. Iya dok, nggak pede dok, lama-lama bisa teman-teman. Oke, tapi ini bukan anjuran, pakai bedak nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, jus apa? Suruh sama duha ya beda lah. Suruh sama duha beda. Kalau suruh itu 1,5 jam setelah azan subuh lah lebih kurang ya. Kemudian kalau duha itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya. Itu jerawat, iya. Sedangkan nggak pakai bedak aja aku jerawat, iya kan? Apalagi kalau aku pakai, ya kayak gitu ya. Nah gitu ya. Madu mah boleh teman-teman, nanti aku nggak tarjim, nanti itu jam 10-an aku ada bimbingan khatam. Kalau bisa live aku nanti live. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa ya teman-teman ya. Hari ini kita ngalah dulu ya, karena bimbingan khatam nanti ya. Sama-sama. Ustazah, bagaimana kalau lagi sholat di musola tiba-tiba ada laki-laki lain cuman berdua aja? Ya sholat aja cepet terus keluar ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh setelah sholat sunnah setelah melakukan sholat subuh? Nggak bisa pak. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar ya pak. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau haid udah 19 hari, boleh nggak aku sholat? Jawabannya adalah boleh. Maksimal haid tuh 15 hari. Nanti kalau udah hari ke-16, teman-teman boleh mandi, mandi wajib. Lalu teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat seperti biasa, atau puasa, atau tawaf juga boleh ya. Oke, siap Mbak Mas'ud, Mbak Eli. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sholat tahajud bisa kok 2 rakaat, nggak ada masalah ya. Oke, sholat istikharah bisa 2 rakaat, nggak ada masalah ya. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, lalu kemudian sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kul nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau saya jualan ambil uang kasih kembalian, sering nggak sengaja terkena tangan lawan jenis. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa dan itu batal. Bagi yang jaga wudhu itu agak repot sih teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ya apakah boleh beli makanan kucing dengan sedekah subuh yang kita kumpulkan? Boleh ya, boleh aja. Beli makanan kucing dengan sedekah subuh nggak ada masalah ya, karena sedekah itu apapun yang kita berikan ke makhluk lain dengan niat karena Allah ya, dengan niat karena Allah. Oke, apapun yang kita berikan kepada orang lain ya. Perempuan apakah dilarang sholat ke masjid? Ada dalil yang mengatakan, jadi gini, perempuan itu tidak wajib ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid. Aku sampaikan, perempuan tidak wajib ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil yang mengatakan, izasta'zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Berhak menerimanya. Oke. Siap Mbak Anti ya. Nah, coba ditengok ya, dilihat berapa teman-teman 1,4 kilogram beras. Ustazah, kalau makmum mendahului imam, sah nggak sholatnya? Tidak sah dan dia berdosa. Mendahului imam itu berdosa. Rasulullah suka marah dengan para sahabat yang mendahului imam walaupun cuman ukuran kepalanya menjorok lebih duluan daripada imam. Makanya kalau kita sholat itu, ini imam ya guys, ini makmum. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Nggak boleh Allahu Akbar. Sami'allah. Sedikit aja lebih tinggi daripada imam itu berdosa ya. Siap Mbak Rusmini ya. Oke, dan selain tidak sah juga dia tergolong melakukan dosa. Ustazah, pakai parfum non alkohol ya Mbak Desi, kayak gitu ya. Ustazah, Ustazah, nak tanya apa hukumnya paknya tidak pernah kasih nafkah sampai umur 18 tahun baru sebulan sayang. Gimana? Gimana? Maksudnya terputus. Coba ditulis lagi ya Makci. Ini orang Malaysia nih nampaknya ya. Ustazah, laser wajah itu halal nggak Zah? Laser itu bagian dari perawatan. Tapi ingat dia ada downtime. Maka jika dia tidak merubah 100% arti kata, yang tidak boleh itu yang gini guys, mancungkan hidung, sulam alis, sulam bibir, itu nggak boleh. Tapi kalau dia perawatan semacam sekedar menghilangkan flek, itu nggak ada problem ya. Dia ada flek dihilangkan dengan laser, kemudian dia ada bintik-bintik hitam dihilangkan dengan laser, itu perawatan ya, dia bukan berubah bentuk ya. Ustazah, kita bikin bingkai alis aja tapi nggak sulam alis. Bikin bingkainya dari apa? Kalau bikin bingkainya dari pensil alis boleh. Tapi kalau bikin bingkainya itu permanen yang tidak bisa dihapus, itu tidak boleh. Pada prinsipnya kalau dia kembali seperti semula dengan cepat itu boleh. Tapi kalau dia tak kembali seperti semula dengan cepat itu tak boleh. Oke? Terus ada yang kembali sih tapi lama. Misalnya nih extension atau sulam alis, extension atau misalnya semacam memanjangkan bulu mata, itu bisa sebulan, bisa 2 bulan. Lah kan bisa kembali Ustazah, tetap aja syubhat, nggak bisa. Yang boleh itu hanya semacam pensil alis, kemudian lipstick, bedak, yang bisa dibuang lagi, atau macam blush on, dia bisa dibuang lagi. Nah, seperti itu. Kalau dia permanen atau lama kembalinya seperti semula tak boleh. Haram sekurang-kurangnya dia syubhat, nggak jelas halal dan haramnya. Kalau syubhat itu tidak bisa. Ya, cukur alis itu Mbak, lama tumbuhnya Mbak, tak boleh cukur alis. Kalau mau alis bagus cukup disisir saja atau kasih pensil alis ya. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke tabungan tak tentu jumlahnya. Nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Kenapa saya selalu menganjurkan orang lain untuk menganjurkan teman-teman semuanya untuk gini ya, untuk sedekah subuhnya itu 2000. Kenapa? Supaya konsisten. Tapi kalau tak tentu, yang penting tiap hari itu berarti udah konsisten. Boleh berubah-ubah angkanya ya. Nah, kenapa kita anjurkan selama ini 2000 supaya konsisten. Nah, nanti kalau udah konsisten dia aman ya. Ustazah, Ustazah, kalau sholat witir lebih bagus habis isya apa habis tahajud? Oke, jadi witir itu kan dikerjakan dari habis isya menjelang azan subuh, ya kan? Nah, dari habis isya menjelang azan subuh kan gitu kan ya. Nah, habis isya boleh witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi kan gitu. Nah, tetapi kalau ditanya afdolnya witir itu kapan? Yang paling afdol itu sepertiga malam terakhir. Ya, malam tuh kan dibagi 3. Pertama, habis isya menjelang jam 11 itu sepertiga malam pertama. Yang kedua adalah jam 11 sampai jam 2 malam itu sepertiga malam kedua. Yang ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Nah, kapan witir itu paling baik? Paling baik sepertiga malam ketiga. Itu sama dengan tahajud, paling baik sepertiga malam ketiga. Ya, ketiga, ya jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi boleh nggak jam 12, boleh nggak jam 10, boleh nggak habis isya, silahkan, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya wanita pakai perhiasan emas boleh asal tak dinampakkan, sengaja dinampakkan dengan lawan jenis, karena hakikat dari perhiasan itu adalah tertutup, kalung tertutup, anting tertutup, gelang juga tertutup kan, gak nampak kan,
palingan yang nampak cuman cincin, dan itu pun kalau tak berlebihan nggak masalah. Seperti semacam gelang kaki dibawa keluar rumah tak boleh. Ada dalil wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah kalian menghentakkan kaki kalian sehingga berbunyilah gelang kaki itu. Ini adalah dalil wanita tidak boleh pakai gelang kaki keluar rumah ya. Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat? Tentu boleh. Ustazah, gimana hukumnya orang pikun bergibah? Dia tidak berdosa. Jadi orang pikun itu kalau dia melakukan dosa, dia tidak berdosa, dan dia kalau melakukan kebaikan juga tidak mendapatkan pahala kebaikan. Jadi orang pikun bergibah itu tidak berdosa. Jadi kalau mau ghibah, pikun dulu. Tapi ghibahnya orang pikun tidak bisa dijadikan sebagai ghibah yang asik, karena salahnya banyak. Ya kan, yang tak pikun aja salah kalau berghibah, apalagi yang pikun. Ada-ada ya, ngadi-ngadi ya. Gitu ya teman-teman ya. Yang tak pikun aja salah ghibahnya. Lain fakta, lain makna, apalagi yang pikun. Terus ada tuh yang percaya sama orang pikun, pikun kuadrat, ya kan? Atau percaya kepada orang yang bergibah, tak boleh, ya kan? Tak boleh cepat-cepat mengambil informasi dari satu pihak, ya, tak boleh. Oke, ngeri lah jah pikun. Kalau tak mau sholat, pikun dulu, tak berdosa tuh. Malas sholat, pikun dulu. Malas puasa, pikun dulu. Kalau orang pikun tak wajib sholat, tak wajib puasa. Malas sholat, malas puasa, pikun lah. Ya. Zah, tahajud tanpa tidur dulu bisa atau tidak? Tidur dulu baru tahajud itu bukan soal sah dan tidak sah. Ya, tapi soal afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Biarlah sholat zah daripada pikun haji. Ya, Masya Allah. Ustazah, suntik botok, waduh apa itu ya? Aku nggak terlalu ngerti fakta ya teman-teman ya. Nggak bisa aku menghukuminya. Tapi kalau aku ngerti tuh kayak elas aku tahu ya. Extension aku tahu itu nggak boleh. Tapi kalau botok aku sering dengar. Kalau aku facial selalu ditawarin. Tapi nggak aku pelajari itu apa. Jadi ketika nggak tahu faktanya kita nggak bisa menentukan hukum. Nanti kapan-kapan kalau aku perawatan aku tanya ya, botok itu apa Bu gitu ya. Nah ketika kita tahu apa faktanya baru kita bisa jawab itu boleh atau enggak. Kasih aku waktu ya. Tunggu sampai aku beresin muka aku dulu ya. Oke, Ustazah, saya sering sholat isya jam 3 pagi sambil nunggu azan subuh, lanjut sholat qobliyah subuh. Oke, teman-teman boleh dengerin aku sekarang ya. Jadi kan gini guys, waktu isya itu adalah dari azan isya sampai azan subuh. Kan kayak gitu kan guys, dari azan isya sampai azan subuh. Memang waktu sholat isya itu adalah sampai azan subuh waktunya. Cuman teman-teman tidak boleh menyengaja untuk melakukan sholat isya, menggandengnya dengan tahajud, atau biar nggak tidur lagi menjelang subuh. Kalau sengaja nggak boleh guys, kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Banyak orang-orang yang kayak gini, dia suka tuh menggabung-gabungkan waktu. Dia nggak sholat isya dulu, ya kan? Nah nanti aja lah sholat isyanya serentak sama tahajud, ya kan? Lalu dia kerjakan isya dulu baru tahajud di satu waktu. Dia sengaja akan menunda isya di waktu tahajud. Itu nggak boleh teman-teman, karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu, dan tabiat sholat tahajud adalah di ujung waktu gitu ya teman-teman ya. Maka kalau bisa jangan ya, aku nggak saranin, kecuali kalau teman-teman melakukan yang namanya ketiduran. Kalau ketiduran is oke lah, tapi kalau disengaja nggak bisa. Siap Mbak Bunda Sulis, kalau sedang sholat witir terus ngaji, aku azan sah apa enggak? Terus ngaji aku azan, aku yang azan. Coba Mbak Sylvia, coba tulis lagi Mbak Sylvia. Oke, sujud sawi itu berapa kali? Sujud sawi itu 2 kali ya, teman-teman ya. Sujud sawi itu 2 kali ya, teman-teman ya. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Maka teman-teman sebelum salam sujud dulu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu.
Halo, halo semuanya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri teman-teman sujud. Aku ulang ya, hilang suara. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka pilih aja 2 dulu, oke? Seolah-olah seperti biasa ya. Lalu kemudian nanti kalau teman-teman lupa rakaat, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud sebelum salam ya. Sujud bacanya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi guys. Subhanama Allahu akbar. Subhanama la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Jadi sujud sahwi 2 kali sebelum salam setelah at-tahiyat akhir ya. Kalau lupa rakaat itulah sujud sahwi. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Setiap malam sujud sahwi datang. Oke? Nah, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Zah, apa benar sholat awabin itu tidak boleh ngobrol? Tidak benar ya. Boleh aja ngobrol, misalnya dari habis maghrib menjelang isya. Teman-teman sholat maghrib, terus sholat ba'diyah maghrib, terus sholat awabin, terus makan dulu, masih ada waktu menjelang isya, awabin lagi, santai lagi, masih ada waktu menjelang isya, awabin lagi, nggak ada problem ya teman-teman ya. Yang jangan ngobrol itu adalah sholat subuh menjelang syuruk. Nah itu baru jangan ngobrol, ya kan? Supaya dapat pahala haji umroh. Iya Mbak Purwanti, laris sujud sahwi ya. Jadi ketika teman-teman yang nggak boleh ngobrol tuh kayak gini. Ketika sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita melakukan yang namanya iktikaf, kita diam di masjid, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri kayak gitu kan ya. Lalu setelah itu teman-teman sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Saya saja paham sujud sahwi sejak kenal ustazah, masya Allah. Enggak apa-apa ya, kita belajar pelan-pelan ya. Mungkin sujud sahwi pernah kita dengar, tapi nggak ngerti cara melakukannya dengan yang kayak mana sih kayak gitu kan. Aku tahu sih sujud sahwi, cuma kayak mana ya cara gunakannya, cara melakukannya ya, itu tahu ya teman-teman ya, mungkin tahu cuma nggak ngerti caranya ya. Makanya kita belajar insyaallah sampai paham. Sujud syukur rata-rata kita tahu sujud syukur, sujud syukur kita tahu gitu, cuman kayak mana sih cara sujud syukur? Nah kan kayak gitu kan. Nah sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, iya kan, kita dapat nikmat, dapat kabar, hey anak kamu naik kelas loh, langsung kita sujud Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Kita sujud aja langsung, baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Ustazah, masa ya kami lagi nyetir dapat kabar baru kami harus sujud? Kami lagi masak dapat kabar baik kami harus sujud syukur? Kami lagi motoran dapat kabar baik kami harus sujud syukur? Kalau nggak mau kayak gitu cara sujud syukurnya, lakukan aja sujud syukur setiap habis sholat. Ada atau nggak ada nikmat, sujud aja. Nah, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dah sujud aja. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman mau, kita yang hadir di sini, sepakat kita lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Wah, kalau kita sepakat insya Allah, masya Allah ya, betul sekali sujud syukur tapi nggak tahu caranya. Oh iya gitu. Ya caranya gitu doang, bacaan sujud syukur gitu doang guys. Nggak perlu wudhu, sujud syukur tidak pakai wudhu nggak apa-apa. Teman-teman lagi lomba, juara 1 adalah Mbak Nel Dawati. Juara satunya lagi yang paling mantap adalah Nela Luki. Kok Nela Luki juara 1 terus ya? Nah sujud
sujud di pentas, nggak harus wudhu, nggak apa-apa, nggak harus ngadap kiblat, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bingung kemana-mana lah sujud syukur bingung, lakukan aja setiap habis sholat. Kan cuma gitu doang bacaannya. Oke? Nah, habis wudhu ngupil batal nggak? Nggak, ngupil tidak batal. So, selamatlah ngupil, ya kan? Ustazah, sholat tahajud dan duha kalau 4 rakaat pakai tahiyat awal atau tidak? Tidak. Jadi teman-teman, semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Iya, oke. Misalnya nih teman-teman sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat 1 kali salam, ya kan? Maka tidak pakai tahiyat awal. Nggak kayak sholat zuhur guys ya, nggak kayak sholat zuhur ya, kayak sholat taraweh kalau 4 rakaat berjemaah ya. Nah jadi teman-teman rakaat 1, 2, dan 3, rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Nah di setiap rakaat pakai ayat pendek. Gitu caranya kalau sholat sunnah 4 rakaat, maka dia tidak pakai tahiyat awal. Ulangi bacaan sujud syukur Zah. Yang tadi subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Setelah sujud syukur boleh zikir dan doa, atau zikir dan doa dulu. Habis sholat zikir dulu, doa dulu, baru sujud syukur. Atau habis sholat langsung sujud syukur, baru zikir dan doa. Oke, nggak apa-apa. Itu cuman cara aja biar kita sujud syukurnya tiap habis sholat. Sebenarnya sih sujud syukur itu kalau kita mendapatkan nikmat. Tapi apapun yang Allah berikan kepada kita kan oke aja kita bersyukur. Oke ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau mau kondangan pakai maskara atau bulu mata palsu termasuk tabarruj enggak? Tergantung panjangnya kayak gimana. Kalau 2 meter dia tentu dia panjang ya kan. Tapi kalau maskara nggak ada masalah. Ya asal jangan 2 cm ya. Terus kalau pakai waterproof teman-teman nanti usahakan berwudunya dihapus dulu baru wudu ya. Oke, maskara jangan sampai 2 cm ya. Oke, kugunting nanti. Ustazah, iya gitu ya. Ustazah, qobliyah bisa 4 rakaat sekaligus? Bisa, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur juga bisa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, bisa langsung 4 rakaat. Ustazah, kalau 4 rakaat niatnya setiap rakaat, doanya setiap rakaat iya. Nanti niatnya 4 rakaat dan ayat pendeknya setiap rakaat ya. Ustazah, sholat witir setelah isya afdol nggak? Bagus tapi tidak terlalu afdol. Afdolnya sepertiga malam terakhir. Tapi boleh kok, banyak kok para sahabat yang witirnya setelah isya ya. Oke, Ustazah. Oh, sebenarnya sholat zuhur ba'da berapa? Oh, kalau zuhur itu 2 atau 4 rakaat sebelum dan 2 atau 4 rakaat sesudah. Boleh 2, boleh 4. Jadi kalau mau 4 boleh 2. Kalau mau 4 boleh juga langsung 4. Jadi boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Ya. Kalau ngirim yasin kepada orang yang meninggal, apakah sampai? Sampai walaupun nggak sebutkan nama dan tidak sebutkan binti, tetap sampai ya teman-teman ya. Oke, kalau saya habis isya witirnya, betul nggak apa-apa. Kalau aku tergantung ya teman-teman ya, tergantung kalau aku lelah banget, capek banget ba'da isya. Kalau enggak ya sepertiga. Ustazah, siap Mbak Nur ya. Kenapa ya lagi sholat pasti saya nguap padahal nggak ngantuk, lalu sahkah? Sah. Yang nguap itu tidak membatalkan sholat. Nguap itu adalah makruh sholat. Jadi kalau teman-teman nguap itu hukumnya makruh. Ya lebih baik jangan nguap, lebih baik uapannya ditahan. Tapi kalau nguap juga itu tidak membatalkan sholat kok. Makruh aja. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sholat witir boleh nggak pagi? Nggak boleh. Sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh ya. Ustazah, kalau sedang sholat witir, oke, terus ngaji mau azan subuh, sah nggak? Sah. Yang penting belum azan. Maksudnya pertanyaannya, saat orang ngaji-ngaji di masjid, teman-teman sholat witir, sah aja. Ya, yang penting belum azan, ya kan? Oke, Ustazah, kenapa ya seorang suami rajin sholat fardu
dan tahajud, kenapa dia selingkuh? Sama dengan pertanyaan, kenapa ya teman aku rajin sholat tapi dia profesor doktor di bidang ghibah? Ya jadi gini, orang itu kalau hablum minallahnya mantap, belum tentu hablum minan nasnya bagus. Makanya sering aku sampaikan kepada semua, bahwa usahakan hablum minallah kita bagus, hablum minan nas kita bagus, dan hablum minan nafs kita bagus. Ya, tetapi bukan berarti percuma sholatnya. Sholatnya tetap dinilai di mata Allah, cuman mungkin masih kurang pada ranah akhlak dan hablum minan nas. Ya, tetap wajib sholat. Oh, aku masih selingkuh, aku nggak usah sholat, nggak bisa. Ya, sholat itu wajib untuk seluruh orang beriman. Ya, kalau percuma kau sholat kau gibah juga, tidak. Tukang gibah pun wajib sholat. Ya, nah, tukang bakso, tukang gibah, tukang fitnah, tukang adu domba, tukang selingkuh tetap wajib sholat. Oke, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Harapannya adalah dengan sholat itu menghilangkan kepada mungkar, kan ada dalil aqimus sholah wa atuz zakah inna sholat siap baraisya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu kan. Harusnya sholat kita menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ternyata sholat kita tidak bisa menghantarkan kepada itu, mungkin masih on proses aja. Oke. Ustazah, ngerjakan witir setelah sholat isya boleh. Boleh. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Siap Mbak Eli. Ya, Ustazah, kalau sholat sunnah kita baca iftitah enggak? Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Yang penting itu Al-Fatihah. Aku ulang ya. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang penting adalah Al-Fatihah. Tapi kalau baca iftitah tentu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita baca iftitah tentu kita dapat pahala sunnahnya. Iftitah itu termasuk sunnah takriri ya. Oke, Ustazah witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh, boleh. Ustazah sholat sunat wudhu, taubat, tahajud, hajar, witir. Doanya habis witir bisa? Bisa. Ustazah sujud syukur doanya gimana? Gitulah. Sujud syukur itu doanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Itu adalah bacaan sujud syukur ya. Aku ulang, sujud syukur adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah, sujud aja kayak biasa, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ustaz, kalau tahiyat awal lupa sah enggak? Tidak bisa tahiyat awal. Ustazah, kalau ketiduran posisi duduk apakah batal wudhunya? Oke. Batal wudhu itu kalau tidur lelap. Kalau nggak lelap enggak. Kalau teman-teman cuman kayak gini aja guys. Nah itu tidak batal ya. Cuman kayak gini aja nih, apa namanya orang kita nih, lalu ayam ya. Kalau bahasa kami itu lalu ayam guys, kayak gini. Nah itu tidak batal ya. Yang batal itu adalah kalau dia tidur lelap ya. Kalau tidur lelap baru dia batal. Oke. Ustazah, apa doa setelah sholat witir? Panjang. Kalau doa mah bebas aja ya. Ustazah, urutan sholat, taubat, hajat, tahajud boleh. Terbalik-balik nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak setelah isya? Boleh. Ustazah, oh, kalau ragu belum baca Al-Fatihah nggak bisa sujud sawi dong. Sujud sawi itu kalau lupa rakaat. Kalau ragu Al-Fatihah atau tidaknya, maka teman-teman harus ulang. Kalau sebelum ruku baru tahu tadi aku Al-Fatihah enggak, maka kresek-kresek suaraku guys. Misalnya nih, kalau kita ragu nih, lagi berdiri sebelum ruku, tadi udah baca Al-Fatihah enggak ya? Udah baca Al-Fatihah enggak ya? Udah baca Al-Fatihah enggak ya? Maka dalam kondisi kayak gitu, teman-teman boleh ulang Al-Fatihahnya. Tapi kalau seandainya ragunya itu setelah sholat, ya, Assalamualaikum warahmatullah, jangan diulang. Oke, kresek-kresek bentar ya, aku perbaiki dulu mikrofonnya ya guys, bentar ya teman-teman ya. Kresek-kresek.
Oke, bentar ya. Oke, di sini aja lah ya. Oke. Semoga aman ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kayak gini, guys. Suaranya aku jelas. Iya, suara aku jelas ya. Jadi begini ya, teman-teman ya. Jadi begini. Ketika kita lagi sholat nih, lagi baca ayat pendek nih, lalu kita ragu, kayak gitu kan ya. Lalu kita ragu gitu. Ah, tadi udah baca Al-Fatihah nggak ya? Udah baca Al-Fatihah nggak ya gitu ya. Maka dalam kondisi kayak gitu, kita ulang Al-Fatihahnya aja saat berdiri. Tapi kalau udah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita ingat, tadi aku udah baca Al-Fatihah nggak ya? Udah baca Al-Fatihah nggak ya? Jangan diulang. Pokoknya asyakku ba'dal fa'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang dilakukan, yang terasa saat telah melakukan ibadah, jangan diulang. Misalnya kita habis ngambil wudhu. Setelah ambil wudhu, kita masuk ke rumah, kita ragu. Tadi aku udah basuh muka nggak ya? Udah basuh muka nggak ya? Jangan ulang. Ya, kita lagi sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu, jangan diulang ya, gitu ya. Oke, Ustazah, ya jangan diulang. Itu hanya bagian dari was-was setan saja ya. Ustazah, iya. Benar nggak sholat itu wajib zikir doa baru ba'diyah atau sholat wajib ba'diyah zikir? Guys, coba teman-teman dengerin aku nih, hal kayak gini masih banyak juga yang ragu ya. Habis sholat fardu langsung ba'diyah baru zikir dan doa boleh. Habis sholat fardu zikir doa, setelah ba'diyah zikir doa boleh juga. Mau digabung pun semuanya nggak apa-apa. Tengah malam teman-teman sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, witir, baru zikir dan doa. Atau sholat hajat, zikir, witir, doa. Sholat tahajud, zikir, doa. Sholat taubat, zikir, doa, bebas teman-teman ya, bebas ya. Itu karena zikir dan doa bukan bagian dari batang tubuh dari sholat ya. Bom iya tidur dia. Ustazah, iya kayak gitu ya teman-teman ya. Apakah keputihan bisa dibawa sholat? Kalau teman-teman dalam kondisi keputihan, maka teman-teman wajib untuk cebok setiap sebelum sholat. Lalu kemudian ketika sholat jangan difikirkan, keluar enggak ya? Keluar enggak nih ya? Keluar enggak nih ya? Jangan difikirkan, oke? Yang penting teman-teman sudah membasuhnya ketika teman-teman berwudu, ya. Siap. Kalau qobliyah subuh bagusnya sama zikir dan doa. Nah, kalau sholat fajar atau qobliyah subuh itu kan doa kita mustajab. Maka bagusnya memang setelah sholat fajar tuh doa banyak-banyak. Sebelum sholat subuh kan. Nah doa banyak-banyak setelah azan subuh, sebelum sholat subuh itu doa kita mustajab. Aku ulang, sholat fajar atau sholat qobliyah subuh dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Iya kan? Nah sholat fajar nama lainnya adalah qobliyah subuh. Iya kan? Nah itu dianjurkanlah zikir dan doa. Sayang kalau enggak, karena pada saat sholat fajar atau sholat qobliyah subuh itu doa kita mustajab ya. Setelah azan subuh pokoknya, sebelum sholat subuh ya. Oke gitu ya. Ngaji habis sholat subuh nggak apa-apa. Ngaji habis sholat subuh nggak apa-apa ya. Ustazah, apa niat sholat sunat mutlak? Semua sholat niatnya sama guys. Teman-teman mau nanya niat sholat apa? Semua sama. Contoh, sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama aja ya. Ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, gambar aku yang ada di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita bisa belajar bersama di kanal ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Nur, Mbak Ahmad Gaib, iya siap.
Ustazah, kalau wudhu bagian kuping ketinggalan hukumnya apa? Pengumuman, teman-teman semua perhatikan bahwa kuping bukan rukun wudhu. Jadi nggak dibasuh kuping nggak apa-apa. Yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuman adalah muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya kan? Kayak gitu aja. Kan rukun wudhu itu cuma niat, muka, tangan, kepala, kaki. Nah, kemudian telinga bukan rukun wudhu. Jadi nggak pakai telinga, nggak apa namanya itu guys, nggak basuh telinga, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya kalau kita sholat nggak pakai bra atau CD, kayaknya hampir tiap malam teman-teman sholat nggak pakai CD ya. Hampir tiap malam sholat nggak pakai bra ya. Kemana branya diletak? Jadi gini ya, teman-teman intinya sholat itu nutup aurat. Mau nggak pakai bra atau nggak pakai CD, nggak ada problem. Hanya saja ada intinya ngadap Allah kasih yang terbaik itu aja sih, oke? Ya harus sengaja aku sholat subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku. Sunnah tuh bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Contoh, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, iya siap. Ustazah, niat wudhu Bismillah aja nggak apa-apa, nggak boleh. Niat rukun wudhu guys. Pengumuman, kalau wudhu nggak bisa cuman pakai bismillah doang. Ya, karena niat adalah rukun wudhu. Jadi kalau teman-teman mau berwudhu, teman-teman mesti pasang niat. Sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Gitu. Pengumuman ya. Oke, pengumuman. Ya, karena niat itu rukun wudhu. Kan niat muka, tangan, kepala, kaki ya kan. Nah ini dia doa berwudhu. Jadi bagi teman-teman izin minta maaf aku yang selama ini wudhu cuman tembak-tembak bismillah aja. Atau langsung basuh muka aja. Ya, atau teman-teman berwudu pokoknya niatnya hanya aku yang tahu. Nah itu nggak bisa ya. Niat itu ucapkan dalam hati nggak apa-apa, tapi harus dilafazkan dalam hati karena dia rukun wudu ya. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat mana tadi? Ngapa? Sholat witir 3 rakaat ngapa guys? Kenapa? Ustazah, sebentar. Waduh, hampir terblokir. Astagfirullahaladzim. Susah salah tekan aku. Ustazah, dibaca sebelum basuh muka. Jadi niat dulu, baru kemudian teman-teman basuh muka. Karena kenapa? Karena rukun wudhu yang pertama adalah membasuh muka, ya. Adalah niat, ya. Dan endingnya adalah tertib. Ustazah, iya Mbak Eli. Ustazah, waktu yang dilarang sholat iya ada 3. Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Itu adalah jadwal haram sholat. Nah, tapi kalau zuhurnya jam 12 berarti sebelumnya. Iya kan? Berarti sebelumnya ya. Ustazah, kalau untuk sholat sunat tasbih itu saran aku lihat di videonya aku aja. Karena kalau teman-teman lihat kalau aku jelaskan dari sini kayak gitu ya. Kalau aku jelaskan sekarang juga nanti khawatirnya nggak nangkep ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman searching aja di TikToknya aku. Nanti ada semacam searching aja. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan ada di situ. Sama kita sering kok ceramah tentang sholat tasbih. Makanya teman-teman yang baru mampir coba klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar sama-sama di kanal ini ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Siap. Ustazah, kalau bangun dari sujud ya kan takbir lagi atau gimana?
Sujud syukur atau sujud apa nih teman-teman? Sujud apa? Sujud saat kalau bangun dari sujud takbir lagi apa gimana? Sujud apa nih? Sujud saat sholat kah? Sujud